Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Setiawan dengan NIM 260505122140157 dari kelas Oceanografi A EPIK Undip Angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai deformasi gelombang sebagai tugas praktikum gelombang laut modul 3 yaitu deformasi gelombang. Oke, langsung masuk aja ke materinya. Materi yang pertama yaitu definisi deformasi. Deformasi gelombang adalah perubahan karakteristik gelombang seperti tinggi, periode, panjang, arah, dan sebagainya akibat pengaruh perubahan kedalaman dasar laut, kemiringan dasar laut yang tidak sejajar dengan arahnya, datang gelombang, dan lain-lain. Deformasi gelombang juga dapat disebabkan karena adanya refleksi gelombang, difraksi gelombang, serta gelombang pecah. Oke, lanjut. Refraksi gelombang adalah peristiwa berbeloknya arah gelombang akibat datangnya gelombang yang tidak tegak lurus pantai. Selain itu, refraksi gelombang dipengaruhi oleh perubahan kedalaman laut. Refraksi berpengaruh terhadap tinggi dan arah gelombang serta distribusi energi gelombang di sepanjang pantai. Di sini ada gambarnya. Di sini ini gambar refraksi gelombang. Bisa dilihat kalau di sini tuh arah gelombangnya mengalami pembelokan karena adanya perbedaan kedalaman yang ada di pantai sini. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu refleksi gelombang. Refleksi gelombang merupakan pemantulan atau pergerakan secara tidak beraturan energi gelombang laut dari suatu tempat ke tempat lain karena menabrak suatu penghalang seperti batu karang atau kapal. Refleksi gelombang terjadi ketika gelombang datang mengenai atau membentuk suatu rintangan, kemudian gelombang tersebut direfleksikan sebagian atau seluruhnya. Jadi di sini ada gambarnya, di sini ada gelombang datangnya, terus ini adalah gelombang refleksinya. Nah, untuk di sini kan disebutkan kalau refleksinya ini bisa terjadi sebagian atau seluruhnya. Untuk nentuin dia sebagian atau seluruhnya itu tergantung dari koefisien refleksi objek yang terkena sama gelombangnya tersebut. Terus selanjutnya ada difraksi gelombang. Difraksi gelombang merupakan peristiwa yang terjadi apabila gelombang yang datang terhalang oleh suatu penghalang yang dapat berupa bangunan pemecah gelombang atau breakwater maupun pulau, sehingga mengakibatkan gelombang akan berbelok di sekitar ujung rintangan dan masuk ke daerah terlindung di belakangnya. Tinggi gelombang di suatu titik pada garis puncak gelombang lebih besar daripada titik di dekatnya, sehingga terjadi perpindahan energi sepanjang puncak gelombang ke arah tinggi gelombang yang lebih kecil. Di sini juga ada gambarnya dari difraksi gelombang. Jadi di sini ada rintangan, di sini ada gelombangnya, dan di sini ada arah gelombangnya. Jadi di sini gelombangnya bakal bergerak ke sini dan ini gelombangnya bakal mengenai rintangan, dan untuk daerah gelombang yang tidak mengenai rintangan dia bakal jalan terus di bagian daerah terlindung rintangan ini dia bakal berbelok si gelombangnya ke arah yang daerah terlindungnya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu gelombang pecah. Gelombang pecah adalah bentuk deformasi gelombang yang paling ekstrim, yang mana pada peristiwa ini energi gelombang akan sekaligus terlepas. Gelombang pecah dipengaruhi oleh kemiringannya, yaitu perbandingan antara tinggi dan panjang gelombang. Kemiringan yang lebih tajam dari batas maksimum tersebut menyebabkan kecepatan partikel di puncak gelombang lebih besar daripada kecepatan rampat gelombang, sehingga terjadi ketidakstabilan dan gelombang pecah. Gelombang pecah sendiri ada beberapa tipe. Penentuan tipe gelombang pecah dan parameter gelombang pecah untuk klasifikasi zona ZEP dilihat berdasarkan pada nilai NI, di mana tipe gelombang pecah dibagi menjadi 4, antara lain spilling, nilai NI-nya kurang dari 0,4, plugging dengan nilai NI 0,4 sampai dengan 2,3. Yang selanjutnya ada collapsing dengan nilai NI sebesar 2,3 sampai dengan 3,2, dan yang terakhir ada surging dengan nilai NI sebesar lebih dari 3,2. Nah, untuk plugging sendiri merupakan tipe gelombang pecah yang sering dipakai untuk melakukan surfing. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu breakwater. Breakwater adalah bangunan pantai yang didesain untuk melindungi daerah perairan pelabuhan dari gangguan gelombang. Breakwater digunakan untuk mengontrol erosi yang dapat mengikis garis pantai dan untuk meredam gelombang di pelabuhan, sehingga kapal dapat berlabuh dengan lebih efisien dan cepat. Pembuatan breakwater juga bertujuan untuk stabilitas struktur garis pantai dan untuk membuat daerah perairan tepi pantai menjadi lebih tenang. Oke, buat tipe breakwater sendiri itu ada 3, ada tunggal, lepas pantai, dan celah. Nah, biasanya itu dia bisa dari 3 tipenya ini bisa dihitung besaran difraksi gelombangnya. Oke, lanjut. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.